Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kembali lagi dengan saya Yofi Iqodul Arifin. Halo kawan-kawan semua. Ternyata dengan membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, itu sudah menjadi satu poin plus bagi pemberi kerja, dan kalian lebih unggul dari pelamar-pelamar lain loh. Oleh karena itu, yuk kita kenali materi tentang surat lamaran pekerjaan di video ini agar kalian lebih mahir. Saya ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat atau membuat surat lamaran pekerjaan seperti ini contohnya? Kira-kira kenapa ya surat ini disebut surat lamaran pekerjaan? Nah, kalau kita membahas tentang surat, pasti kalian pernah belajar tentang surat pribadi dan surat dinas kan? Kira-kira surat lamaran pekerjaan ini termasuk ke surat pribadi atau surat dinas ya? Ayo, apakah kalian sudah tahu? Tentunya kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian dari surat pribadi, surat dinas, dan surat lamaran pekerjaan itu agar kalian dapat membedakannya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Yuk disimak. Pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh pribadi. Ingat, bukan mewakili suatu lembaga atau instansi. Surat tersebut ditujukan kepada pribadi lain seperti teman, orang tua, bahkan saudara. Bahasa yang digunakan pun yaitu ragam santai atau akrab, tetapi tetap menggunakan unsur kesopanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis oleh pribadi mewakili suatu lembaga atau instansi yang ditujukan kepada instansi lain yang bertujuan untuk dinas. Surat dinas bersifat resmi, sehingga bahasa yang digunakan pun jelas, singkat, dan berpola tetap. Oke, setelah kalian mengetahui surat pribadi dan surat dinas, saya akan melanjutkan tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan yaitu surat permohonan dari pencari kerja kepada instansi atau pemberi kerja. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat pribadi resmi karena bahasa yang digunakan yaitu bersifat resmi atau formal. Nah, kawan-kawan semua, jadi surat lamaran pekerjaan ini termasuk ke dalam surat pribadi resmi karena ditulis oleh pribadi dan ditulis dengan bahasa yang resmi atau formal. Setelah kalian mengetahui tentang pengertian surat lamaran pekerjaan, tentunya surat lamaran pekerjaan ini memiliki sistematika untuk pembuatannya. Saya akan menyebutkan sistematika tersebut. Yang pertama, sistematikanya yaitu tanggal dan pembuatan surat. Yang kedua, hal dan lampiran. Yang ketiga, yaitu alamat surat. Yang keempat, yaitu salam pembuka. Yang kelima, yaitu alenia pembuka. Dan keenam, yaitu isi. Ketujuh, yaitu alenia penutup. Kedelapan, yaitu salam penutup. Dan kesembilan yang terakhir, yaitu tanda tangan dan nama terang. Kawan-kawan semua, surat lamaran pekerjaan ini memiliki 3 unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu kata sapaan dan kata ganti. Yang kedua yaitu struktur kata dan struktur kalimat. Yang ketiga yaitu ejaan. Mari kita lanjutkan dengan penjelasan berikut. Penulisan tempat dan tanggal surat biasanya diletakkan di pojok kanan atas dan tidak diakhiri dengan tanda titik karena ini bukan kalimat. Tanggal dan tahun ditulis dengan angka. Kemudian nama tempat dan bulan ditulis dengan diawali dengan huruf kapital. Sistematika selanjutnya yaitu hal dan lampiran. Dalam hal biasanya ditulis dengan surat lamaran pekerjaan dan lampiran ditulis dengan berapa banyak lampiran yang disertakan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan dalam lampiran ditulis dengan huruf, tidak boleh dengan angka. Selanjutnya yaitu alamat surat. Alamat surat tidak boleh menggunakan kata kepada
tetapi langsung YTH titik. Dan nama jalan tidak boleh disingkat, jadi GL tidak boleh. Dalam alamat surat tidak boleh lebih dari 3 baris, dan tidak boleh setiap barisnya diakhiri dengan titik, karena itu bukan kalimat. Untuk penyebutan nama pimpinan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Sistematika selanjutnya yaitu salam pembuka. Salam pembuka ditulis seperti dengan hormat, yang ditulis dengan diawali huruf kapital dan diikuti huruf kecil dan diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya yaitu yang kelima, alinea pembuka. Alinea pembuka dalam surat lamaran pekerjaan harus disertakan dari mana informasi pekerjaan didapatkan dan kapan dimuat, dan posisi apa yang akan kalian lamar. Selanjutnya yaitu isi. Dan sistematika isi terdiri dari 2 unsur, yaitu pertama identitas pelamar, yang kedua lampiran yang dibutuhkan. Identitas merupakan keterangan dari pelamar yang berisi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan pendidikan terakhir. Dari keempat hal tersebut, dalam penulisannya diawali dengan huruf kecil, dan setelah titik 2 menggunakan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik, karena ini bukan kalimat. Yang kedua yaitu lampiran. Lampiran adalah hal-hal yang mendukung surat lamaran pekerjaan tersebut, jadi sesuai kebutuhan untuk isinya. Sistematika yang ketujuh yaitu alinea penutup. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam unsur kebahasaan yaitu dari kata sapaan. Biasanya orang-orang menggunakan atas perhatiannya, sebaiknya menggunakan atas perhatian bapak atau ibu. Jadi kalimat yang benar yaitu atas perhatian bapak atau ibu, saya ucapkan terima kasih, titik. Selanjutnya yaitu salam penutup. Dalam salam penutup biasanya orang-orang menggunakan hormat saya, yang diawali dengan huruf kapital dan diikuti huruf kecil dan diakhiri dengan tanda koma. Dan sistematika yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang. Di sana kalian membubuhkan tanda tangan kalian dan nama lengkap kalian di bawahnya. Itulah materi tentang surat lamaran pekerjaan. Bagaimana? Kalian sudah paham bukan? Baik, sampai sini dulu ya materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bye bye. Dah.